Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Dalam organisasi Angkatan Laut di cerita One Piece, ada kemungkinan bahwa bukanlah Akainu yang memegang kendali atau berkuasa. Semenjak menang dalam pertarungannya melawan Aokiji pasca perang di Marineford, Akainu saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral atau Kepala Markas Angkatan Laut Pusat. Akainu sebelumnya harus bertarung demi memperebutkan posisi tersebut. Hal ini karena Aokiji juga ternyata menjadi kandidat utama lain untuk mengisi posisi Fleet Admiral. Posisi ini sebelumnya diisi oleh Sengoku, yang kemudian memutuskan untuk pensiun. Fleet Admiral memang berada di puncak rantai komando Angkatan Laut. Dia bisa memerintahkan seluruh armada Angkatan Laut. Namun, sebenarnya, ada posisi lainnya yang di atas Fleet Admiral yang diisi oleh satu orang yaitu Kong. Yang pertama, yaitu Kong, adalah Sang Panglima Angkatan Laut. Dalam tatanan Angkatan Laut, Kong adalah Commander-in-Chief alias Panglima tertinggi dari Angkatan Laut. Dia tidak berkantor atau bertugas di markas Angkatan Laut, melainkan di Mary Joyce. Hal ini semata-mata demi melindungi para Gorosei, sekaligus juga menjadi jembatan untuk perintah yang diberikan oleh Gorosei kepada pihak Angkatan Laut. Tetapi, bisa jadi ada sedikit perubahan pasca Akainu memutuskan memindahkan markas Angkatan Laut ke Red Line. Kong sendiri merupakan Angkatan Laut dari generasi lama. Tidak diketahui berapa usianya dan bagaimana karirnya di Angkatan Laut ketika masih muda. Sebelum mengisi posisinya saat ini, Kong sempat mengisi jabatan sebagai Fleet Admiral. Kong menjadi Fleet Admiral saat terjadinya Earth War yang terjadi 27 tahun lalu, dan juga saat Goldie Roger dieksekusi pada 24 tahun yang lalu. Kong merupakan salah satu karakter yang dinantikan kemunculannya, karena sejauh ini dia baru muncul secara sekilas. Selain itu, para fans juga sangat menantikan informasi lengkap mengenai sosok Kong, karena Oda Sensei masih belum memberikan informasi apapun terkait sosok ini. Kita juga tidak pernah tahu sekuat apa sosok Kong, apakah dia memiliki kekuatan buah iblis, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu Kong sosok yang kuat. Meskipun informasi mengenai Kong sangat terbatas, apalagi mengenai level kekuatannya, banyak fans yang menganggap bahwa sosok Kong adalah Angkatan Laut yang kuat. Hal ini dilihat dari bagaimana posisinya sekarang di World Government. Serta, kita juga bisa melihat bagaimana bekas luka di badannya. Selain sosok yang kuat, Kong kemungkinan besar adalah sosok yang sangat berpengalaman. Kong mungkin sudah pernah menghadapi banyak bajak laut legendaris, seperti sosok Goldie Roger atau bahkan Rocks di Sebek. Kong juga diyakini memiliki kekuatan haki yang dahsyat, karena menurut informasi yang ada, para perwira tinggi Angkatan Laut biasanya memiliki kekuatan haki. Artinya, Kong memiliki kemampuan haki yang sangat dahsyat yang mungkin baru akan diperlihatkan oleh Oda pada cerita selanjutnya. Dengan banyaknya pengalaman bertempur melawan bajak laut yang tangguh, ditambah dengan posisinya saat ini, Kong dianggap bisa menandingi kekuatan dari seorang Yonko. Diketahui bahwa Kong memiliki hubungan yang baik dengan Garp dan Sengoku. Dia sangat menghormati sosok Garp, dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Garp ditawari promosi jabatan menjadi Admiral. Namun, tawaran tersebut selalu ditolak oleh Garp. Hal ini sempat membuat Kong frustasi. Meskipun begitu, Kong selalu menghormati keputusan Garp, termasuk ketika Garp memutuskan untuk pensiun dari Angkatan Laut. Kong menawarkan Garp posisi untuk melatih para Angkatan Laut muda sambil juga menjaga koneksi di antara mereka. Selain Garp, Kong juga memiliki relasi yang baik dengan Sengoku. Kong bahkan memilih Sengoku untuk menjadi penerusnya sebagai Fleet Admiral. Yang ketiga, yaitu peran penting seorang Kong. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana pihak Angkatan Laut akhirnya mulai bergerak menuju Pulau Egghead. Menurut penuturan Akainu, mereka sudah memiliki rencana untuk memburu kru topi jerami dan juga Vegapunk. Dan dalam chapter 1071 kemarin, diperlihatkan jika Angkatan Laut memutuskan untuk mengerahkan hampir seluruh armada mereka menuju Pulau Egghead. Ada kemungkinan jika ada campur tangan Kong dalam penyusunan rencana ini. Hal tersebut karena, seperti yang disebutkan di atas, jika Kong adalah Panglima tertinggi Angkatan Laut. Dia jadi jembatan antara Angkatan Laut dan pihak Gorosei. Bagaimana kemudian salah satu dari Gorosei, Sein Jai Garcia Saturn, memutuskan untuk ikut rombongan Kizaru juga bisa jadi ada peran Kong di dalamnya. Berdasarkan hal demikian, artinya Kong memang bukan sosok yang biasa apalagi dengan jabatannya di Angkatan Laut. Di sisi lain, hal ini seolah juga memberikan petunjuk tentang perang dari Kong ke depannya. Kong mungkin bertanggung jawab untuk menyusun strategi lain demi menghadapi kru topi jerami dan aliansinya. Bisa jadi juga dia akan muncul menjelang akhir ceritanya, di mana perang puncak menghadapi World Government diprediksi akan terjadi. Kita nantikan saja ya aksi dari Kong dalam chapter selanjutnya dari One Piece.